Oke kakak-kakak semua, hari ini kita akan belajar mengenai penghijauan kota. Tapi sebelumnya, Ibu mau tahu dulu nih, apa sih pentingnya tumbuhan bagi kehidupan manusia? Ayo coba difikirkan. Ibu kasih waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Ibu yakin kalian semua sudah dapat jawabannya. Nah, sekarang Ibu akan beritahu salah satu pentingnya tumbuhan bagi kehidupan manusia adalah menghasilkan oksigen untuk manusia bernafas. Kemudian sebagai bahan makanan, sebagai bahan bangunan, sebagai obat-obatan, yang terakhir adalah memperindah lingkungan. Nah, yang akan kita bahas dalam penghijauan kota bab 13 ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari penghijauan kota. Kemudian kita akan membahas mengenai manfaatnya dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mewujudkan penghijauan. Oke, dari gambar ini kalian pasti tahu dong, ini gambar kota apa? Ya, betul. Ini adalah gambar kota kita tercinta, yaitu Jakarta. Nah, hampir sebagian besar wilayah kota Jakarta itu sudah dipenuhi oleh gedung-gedung tinggi, mal-mal. Nah, oleh karena itu, daerah resapan airnya menjadi berkurang, menjadi sedikit. Kemudian, penggunaan kendaraan bermotor juga sangat tinggi. Contohnya, kita ke sekolah aja menggunakan motor atau mobil. Betul tidak? Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Kira-kira, apakah hal yang tadi Ibu sebutkan itu memiliki dampak buruk bagi lingkungan? Bagaimana menurut kakak-kakak semua? Nah, ternyata betul itu memiliki dampak buruk. Contohnya adalah banjir. Banjir itu disebabkan oleh daerah resapan air yang berkurang. Nah, kok bisa sih Bu, daerah resapan air berkurang bisa menyebabkan banjir? Nah, bisa karena daerah resapan air itu adalah suatu lahan kosong yang ditanami oleh tumbuhan dan pohon-pohon besar sehingga dapat menyerap air hujan yang turun. Jika lahan tersebut berkurang, maka penyerapan air hujan pun berkurang. Nah, ketika hujan deras datang, maka terjadi banjir deh. Begitu. Nah, selanjutnya apalagi dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah polusi udara. Dari banyaknya kendaraan bermotor, ada polusi udara. Hal tersebut dapat dikurangi dengan penghijauan kota. Maka banjir dapat dikurangi. Kemudian polusi udara pun dapat dikurangi. Nah, kotanya jadi lebih hijau dan asri. Penghijauan kota. Apa sih pengertiannya? Nah, penghijauan kota adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lahan. Contohnya, jika lahan itu berfungsi sebagai daerah serapan air, maka harus tetap menjadi daerah resapan air. Tidak boleh dibangun menjadi mall atau dibangun menjadi gedung-gedung perkantoran. Dan meningkatkan kualitas lahan agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, gimana caranya meningkatkan kualitas lahan? Nah, misalnya di satu taman itu hanya ada beberapa pohon. Nah, dengan penghijauan itu akan ditanam lebih banyak pohon lagi sehingga kualitasnya menjadi lebih baik, oksigennya yang dihasilkan jadi lebih banyak, tanahnya juga menjadi lebih subur.
Oke, sekarang kita lanjut ke manfaat penghijauan kota. Ada beberapa manfaat dari penghijauan kota. Yang pertama adalah menjaga ketersediaan air. Dengan penghijauan kota, maka daerah serapan air itu kan terjaga. Jadi ketersediaan air pun menjadi terjaga. Kemudian mencegah erosi atau pengikisan tanah karena banyaknya tumbuhan atau pohon. Menghasilkan oksigen. Semakin banyak pohon, maka semakin banyak oksigen yang dihasilkan, dan kita pun akan lebih mudah untuk bernafas, karena jika oksigen berkurang, maka kita akan sulit bernafas karena manusia bernapas membutuhkan oksigen. Selanjutnya adalah mengurangi pencemaran udara. Tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, untuk menghasilkan oksigen itu tumbuhan membutuhkan apa? Nah, tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu salah satunya itu dihasilkan dari nafas kita. Kita itu membutuhkan oksigen, menghisap oksigen, kemudian ketika kita menghembuskan nafas, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, beberapa kendaraan juga salah satunya itu banyak menghasilkan karbon dioksida ke udara. Nah, jika banyak pohon, maka karbon dioksida diikat oleh pohon tersebut, diserap, maka pencemaran udara akan berkurang. Kemudian membuat manfaat penghijauan kota lainnya adalah membuat udara sekitarnya sejuk dan nyaman. Kakak-kakak pasti pernah kan melewati taman kota atau jalan-jalan di taman kota? Nah, udara di sana pasti sangat sejuk dan nyaman karena banyak-banyak pohon rindang. Manfaat penghijauan kota lainnya adalah memberikan perlindungan dari terik matahari, angin kencang, debu, serta peredam suara. Selanjutnya adalah tempat hidup hewan. Dengan banyaknya bunga, tumbuhan, pohon, rumput, maka hewan pun mendapatkan tempat hidupnya lagi, seperti serangga, kemudian burung, semut, dan banyak lagi. Nah, penghijauan kota juga bisa memberikan keindahan. Nah, kenapa kok bisa sih memberikan keindahan? Iya, bisa Kak. Karena penghijauan kota itu dilakukan biasanya dengan membuat taman, seperti itu. Dan dengan membuat taman, banyak bunga-bunga, banyak pohon hijau, maka akan memberikan keindahan bagi lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, manfaat penghijauan kota adalah sebagai laboratorium alam. Nah, apa itu laboratorium alam? Nah, jika di taman kota, di taman itu biasanya banyak tumbuhan, banyak pohon. Nah, pohon dan tumbuhan itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk belajar. Misalnya, mungkin suatu saat kita kelas 3C akan berkunjung ke taman kota di dekat Monas misalnya. Nah, di sana itu banyak pohon. Nah, kita juga bisa mempelajari pohon apa saja sih yang ada di sana, bunga apa saja sih yang ada di sana, begitu. Makanya disebut sebagai laboratorium alam. Kemudian, upaya penghijauan kota. Upaya atau usaha apa yang dapat dilakukan oleh kita sebagai masyarakat dalam penghijauan kota? Nah, ada dua upaya atau usahanya itu dengan menanam tanaman, baik tanaman peneduh, yaitu tanaman atau pohon yang besar-besar, ataupun tanaman hias, tanaman yang memperindah lingkungan sekitar. Kemudian usaha yang kedua atau upaya yang kedua yaitu merawat tanaman yang sudah ada agar tetap tumbuh dengan baik. Nah, dengan kita merawatnya, dia akan tumbuh dengan baik dan memperindah lingkungan sekitar.
Nah, beberapa contoh hasil penghijauan yang telah dilakukan di Jakarta. Ini ada Taman Kota Penjaringan. Kemudian ada lagi, ini adalah Kota Tua, pinggiran sungai Kota Tua. Dan kemudian ini adalah jalur di bawah jalur MRT Sisingamangaraja. Nah, apakah penghijauan itu hanya dilakukan oleh pemerintah? Tidak, Kak. Penghijauan itu harus dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melakukan penghijauan kota dimulai dari diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah. Karena bersama-sama kita pasti bisa. Nah, jika ada yang belum dimengerti, silakan untuk tanya ibu melalui WhatsApp, video call, atau voice call. Setelah ini akan ada LK yang harus kakak kerjakan. Kalian bisa lihat dari materi yang sudah ibu berikan. Kemudian ada juga tugas di mana kakak-kakak harus coba untuk melakukan penghijauan di lingkungan kakak-kakak sendiri dulu. Caranya adalah dengan menanam tumbuhan apapun. Boleh menanam bunga, boleh menanam buah, boleh menanam pohon. Nanti proses penanamannya tolong direkam ya. Minta tolong kepada mama, papa, atau saudara kalian. Kemudian tolong kirimkan kepada ibu melalui email. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sehat selalu.